Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Mudah-mudahan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kegiatan hari ini yaitu aksi nyata Mundur 134, yaitu tentang budaya positif. Ya, jadi ini adalah salah satu program dari Guru Penggerak. Dan hari ini salah satu calon guru penggerak kita yaitu Bapak Muhammad Ali SPD MPD ya, yang memaparkan terkait dengan yaitu budaya positif. Ya, budaya positif ini mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal yang insya Allah nanti beliau akan bisa implementasikan di sekolah kita. Untuk itu, menyingkat waktu, kami akan berikan kepada kepala sekolah yang mewakili untuk memberikan sambutan. Kepada beliau kami persilakan, yaitu dari SDR ya, baik Surati SPD. Silakan kami berikan. Wakili lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu dari unsur pimpinan dari wakil kepala sekolah, ketua program studi, sikapnya Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita berkesempatan hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata Mundur 1.4 tentang budaya positif keluarga SMKN 1 Kaya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa ada 3 hal yang perlu direformasi. Yang pertama reformasi personalia. Alhamdulillah personil yang ada di SMK 1 Kaya ini sudah hebat sesuai dengan semboyannya. SMK hebat, ya bagus ya, hebat ya Pak Iswadi, sudah hebat. Kemudian reformasi yang kedua adalah reformasi instrumen, yang mana absen ini kerja Ustaz ya, Adi Sunadi, Haji Sunadi, hebat ya. MM kita, tapi nanti berdasarkan MM. Hari ya, dengan berdasarkan di MM kita semua. Kemudian ada guru tiket, ada organisasi. Nah itu merupakan instrumen untuk meningkatkan kinerja disiplin kita. Ya Ibu saya. Kemudian ini yang ketiga ini Bu. Baik, berarti ada nah, ini reformasi budaya ini, yakni supaya menjadi biak-biak saja, supaya budaya-budaya positif ini supaya menjadi kebiasaan. Ibarat makan walaupun ada lampu, tapi kalau sudah menjadi budaya makan minum, tidak akan ketelinga ya, Pak Ustaz, Pak Ustaz ya. Nah, justru itu salam dan ya itu. Nah, yang seperti ini sudah kali lagi pengalaman
saling bagi ilmu pengetahuan. Termasuk yang seperti ini bagus sekali fokus ya. Alhamdulillah. Nah, untuk itu kami apresiasi sebagai wakil dari kepala sekolah. Mudah-mudahan jadi kepala sekolah. Kami apresiasi, kami hargai setinggi-tingginya bahwa ada rekan kita 3 orang yang dengan tulus, dengan ikhlas mengikuti kegiatan menteri ini pada nanti di dalam kegiatan guru penggerak. Kata Haji Swati bisa ya karena lansia ini. Alhamdulillah. Bisa. Nah, untuk itu harapan kita semoga tetap diberikan kesehatan, kekuatan, terutama ini motivasi kerja. Nah, sehingga nanti ya mendapatkan janji Allah ya, Fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina amanu bil malaikah. Selamat kepada guru penggerak dan kita tetap dukung apapun kegiatannya. Nah, asalkan di permukaan seperti ini ya, walaupun kalau pulang kita dibutuhkan, alhamdulillah kita mampu membagi. Dan ke depan memang kita butuhkan figur-figur yang ada bekal untuk memajukan instansi memajukan lembaga pendidikan. Mungkin cukup ya, cukup harapan kami sudah saya sampaikan. Nah, untuk itu ke depan mudah-mudahan SMK menjadi satu karya semakin baik, wujudkan itu baik. Sekian dan terima kasih. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Sangkap SPD MPD yang telah memberikan kata pengantar sebagai wakil dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk mengikat waktu, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan kepada Bapak Ali SPD untuk memaparkan yaitu aksi nyatanya modul 1.4 terkait dengan beliau positif. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, mari kita awali pertemuan ini dengan sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah-limpah rahmat kita sehingga kita bisa hadir dan dipertemukan di dalam pertemuan yang sangat baik ini dalam sebuah agenda, bagian dari agenda guru penggerak, program guru penggerak, diseminasi budaya positif di sekolah. Selamat salam saya ajak kepada hadirin untuk kita sama-sama selalu berjaga kepada Baginda Muhammad dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita nanti berdoa, amin. Yang Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin tentang budaya positif ini, di mana poin-poin tentang budaya positif ini kita awali dari kesepakatan dalam forum ini. Kira-kira apa yang akan kita sepakati? Contohnya menghargai, atau kemudian dengan pendapat. Mungkin ada dari teman yang ingin mengajukan apa kesepakatan kelas kita hari ini. Kesepakatan kita dalam
pembahasan budaya positif ini. Mungkin ada yang menentukan pendapatnya, mengusulkan apa poin-poin kesepakatan yang kita sepakati sebelum kita melanjutkan ke penjelasan budaya positif. Untuk kesepakatan forum aksi nyata ini, tentunya kita harus mengikuti kegiatan ini, ya, kegiatan ini sampai selesai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu yang satu, Pak. Nanti yang lain silakan. Terima kasih. Berarti mengikuti dengan disiplin, mulai dari awal sampai akhir. Mungkin dari pagi atau Pak ditulis mungkin bisa. Ya, nanti kita tulis. Di sana di papan mungkin Oh iya. tambahan kesepakatan forum. Oh, ada spidol, oh ini spidol. Satunya Kita tidak bisa komitmen kalau menjalankan kegiatan ini. mantap. Iya, bahasa Ya. kebersihan apa kebersihan ya. Hah? Iya. Tidak merokok, Tidak merokok dan menjaga kebersihan tempat belajar. boleh sambil merokok kan. Nah ini loh. Nah itu sudah mengikuti kegiatan yang bersama. Sesingkat-singkatnya. Selama kegiatan berlangsung, Hmm. tidak boleh merokok doang. Selama itu. Bagus tulisannya Pak Haji. Boleh membeli, Mai. Dua. Oh. Jadi ada peralatan. Nah, ini aja kesepakatan kita. Ya. Cukup? Cukup dari itu. Cukup. Ya. Ini kesepakatan kita saya bacakan. Pertama, saling menghargai. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan secara utuh. Yang ketiga, tidak boleh merokok selama kegiatan berlangsung. Dan yang keempat, menjaga kebersihan dan ketertiban. Nah, mari kita menaati kesepakatan kita ini bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Setelah kita menyepakati hal-hal yang harus kita taati di kelas, maka pada pembahasan disiplin positif ini, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk memiliki atau membudayakan sesuatu yang positif di sekolah. Maka ada enam poin penting yang harus menjadi unsur penting dari budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, nanti bisa di sekolah dan bisa di kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol restitusi, dan yang ketiga dan keenam, penerapan segitiga restitusi. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin berpendapat apa itu disiplin positif? Silakan. Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Dari Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pahami tentang disiplin positif? Persepsi kami tentang disiplin positif adalah terwujud dalam bentuk perilaku perkataan yang sifatnya baik. Nah, sehingga kontrol terhadap perkataan kita selalu mengarah ke hal-hal yang positif. Kontrol perilaku, kontrol termasuk juga anak, termasuk juga dalam hati kita, supaya selalu ke hal-hal yang
baik. Begitu juga kepada pergaulan, supaya kita tetap husnuzon, positive thinking. Baik, luar biasa Pak. Terima kasih. Jadi poinnya yang menurut Pak itu adalah disiplin positif itu adalah kemampuan untuk mengontrol diri, baik itu dalam perkataan, perbuatan maupun pergaulan, sikap dan pergaulan. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi dari Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya tentang disiplin positif. Silakan Pak Haji. Lu foto, Pak. Baik, mari kita lihat disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi tumbuh dari dalam dirinya, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin dapat pujian atau ingin dapat nilai bagus, tapi semata-mata karena dia memiliki kesadaran diri bahwa yang dia lakukan itu adalah satu kebajikan atau satu perbuatan baik. Nah, itu menurut teorinya. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah kontrol tindakan. Nah, seperti yang saya katakan oleh Pak tadi, dia bisa mengontrol dirinya. Ketika dia ingin melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu itu tidak dia dasarkan kepada hal lain selain karena sebagai bentuk kesadaran dirinya akan tindakan yang dilakukan, bukan karena takut ingin dihukum atau ingin mendapatkan pujian. Nah, ini kan tadi. Jadi bukan karena takut akibat paksaan atau pujian atau hukuman. Itu motivasi dirinya, muncul dari diri pribadi. Kalau kita di sekolah ingin menerapkan disiplin positif sebagai guru, kita juga melakukan menumbuhkannya itu bukan karena ingin dipuji, kemudian ingin nilai bagus atau ingin dapat predikat kapal gitu, tapi semata-mata karena kita sadar diri bahwa memang itu adalah perbuatan dari satu kebajikan. Nah, maka disiplin positif itu disandarkan pada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin ini sudah populer kan? Ini kalau misalnya anak-anak kita atau murid-murid kita itu bisa menerapkan 6 hal dalam profil pelajar Pancasila ini, maka sebenarnya dia sudah memiliki jiwa atau nilai disiplin positif, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Mungkin ada yang ingin berpendapat apa itu motivasi. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang motivasi? Silakan. Satu aja. Motivasi itu dorongan. Oke, Pak Haji. Pertanyaannya. Masalahnya motivasi, jazbah ya, semangat. Apa yang Pak pahami tentang motivasi? Motivasi memberikan dorongan terhadap kalau di siswa atau secara umum personal untuk mencapai hasil yang maksimal.
hasil musiman dan memaju daripada adrenalin dalam diri seseorang. Demikian, assalamualaikum. Terima kasih Pak Haji, luar biasa ya. Jadi motivasi itu dorongan ya yang lahir dari dalam diri seorang untuk mencapai sesuatu yang maksimal. Nah, ada 3 poin sebenarnya. Motivasi itu ada yang internal dan ada yang eksternal. Motivasi yang muncul dari dirinya dan datang dari luar. Tapi yang banyak itu adalah, yang kuat itu adalah motivasi yang lahir dari dirinya. Tapi apa yang menyebabkan orang termotivasi? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau motivasinya yang ini nih, saya kira masih kurang bagus ya. Karena semata-mata orang memiliki motivasi itu hanya takut karena hukuman atau karena merasa tidak nyaman, akhirnya dia termotivasi. Kemudian yang kedua, ada karena ingin dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia bekerja karena dia mengejar upah atau imbalan. Jadi itu juga masih bergantung, masih belum ikhlas kalau dalam bahasa agama. Belum, motivasinya itu masih tidak karena mengharapkan kebajikan. Tapi yang ketiga yang penting, yang paling poin, yaitu orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, jadi semata-mata orang melakukan sesuatu termotivasi itu karena memang dia ingin menghargai dirinya sebagai diri yang percaya terhadap apa yang dia yakini. Kalau misalnya orang berbuat baik, kita berbuat baik atau melakukan disiplin dari sekolah itu karena motivasi kita itu karena kita melakukan kebajikan sebagai satu ibadah, sebagai satu perbuatan baik karena Allah. Ini motivasi dan perilaku manusia. Nah, ini ada ya. Selanjutnya ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu kita perlu diskusikan ini, membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kalau di kelas. Kalau di sekolah yang kata kita sepertinya adalah unsur pimpinan dan Bapak Ibu guru, mari kita diskusikan tentang keyakinan sekolah yang dibentuk dari kesepakatan. Mungkin ada yang ingin berpendapat apa itu keyakinan? Iman. Silakan Pak Haji. Sesuatu yang menurut mereka baik. Bagus, luar biasa. Mungkin ada yang lain? Ya, keyakinan sekolah kita di sekolah kita mungkin nanti kalau kita mau membuat keyakinan itu harus dilandasi oleh kesepakatan. Keyakinan yang dilandasi oleh kesepakatan. Nah, itu yang akan kita pedomani atau kita jadikan rujukan dalam melakukan setiap aktivitas di sekolah. Boleh dibilang itu adalah perjanjian kita terhadap apa yang akan kita laksanakan di sekolah. Keyakinan sekolah atau keyakinan dulu pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, nanti PR kita ke depan bersama teman-teman guru penggerak mungkin akan mengajak Bapak Ibu guru di sekolah membuat kesepakatan yang akan kita jadikan sebagai satu keyakinan bersama untuk kita pedomani bersama. Apakah itu tentang pikiran positif atau budaya positif atau melaksanakan tindakan program terhadap penerapan isi sekolah.
itu nanti akan kita tidak lanjut di situ. Bagaimana membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Ini contohnya, kalau di kelas, nah, mungkin pakai iPad. Anak-anak diminta untuk membuat apa usulan-usulan yang akan dia yakini di kelas sebagai satu pedoman yang akan dijadikan alat atau aturan yang akan dipakai di kelasnya anak-anak. Contohnya saya, ini ada yang buat ini, ada tiap anggota kelas perlu belajar senam, bawakan juga dan sebagainya. Ini ada Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kita lanjut ke yang ini, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Awalnya kita identifikasi, mungkin ada yang mau memberikan pendapat. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Boleh ditulis Pak Haji di sini. Apa saja kebutuhan dasar manusia yang kita anggap penting atau kita anggap butuh? Kita apa itu usulkan? Apa yang Rasa dicintai. rasa dicintai atau cinta kasih sayang. Kasih sayang. Saya Cinta dan kasih sayang. cinta dan Kebutuhan dasar cinta, ya, cinta dan kasih sayang. Masuk juga kebutuhan dasar, kebutuhan pokoknya ya. ya, itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya adalah ada usulan dari tadi cinta dan Kasih kasih sayang. sayang. So Pak Haji. Ada lagi kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia apa? Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan perumahan, sandang, enggak kebutuhan Iya. dasar itu. Bisa Uang dalam bentuk. Ya, dasar. itu bisa Haji tulis begitu. Iya, kebutuhan dasar memenuhi segala Kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya. Itu kebutuhan untuk bertahan. Tahan hidup ya. Survival. Nah, Ya, kebutuhan untuk pengakuan. Pengakuan, penghargaan. Kebutuhan apalagi? Mungkin masih ada yang mau, masih ada yang belum lengkap nih. Kebutuhan akan kebebasan, ya kan? Kebebasan. Kebebasan, kesenangan. Ya kalau orang nggak bebas kan terkungkung dia. ya Jadi tersesat, tidak ya. bisa bergerak, Seperti di tidak bisa negara-negara mengembangkan diri. seperti negara-negara terjajah ya, seperti di Palestina dan oke. Silakan Pak Haji tambahkan kalau ada yang masih dianggap perlu sebagai kebutuhan dasar kita. Kebutuhan perkembangan ya. Kebutuhan perkembangan. Biar Iya. Membiak ya. Cukup. Ya, kebutuhan dasar manusia cinta dan kasih sayang, makan dan minum, ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau makan dan minum dia masuk ke situ. Kemudian kebutuhan pengakuan, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan untuk berkembang. Oke, ini terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan pendapatnya. Nah, ini dia kebutuhan kita secara garis besar, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup yang kayak tadi, sandang pangan dan seterusnya, kan? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, rasa diterima oleh orang lain. Kemudian penguasaan, nah yang berlanjut situ. Kebutuhan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita butuh itu yang bebas, yang senang ya. Yang penguasaan ini juga kita butuh ini Pak. Penguasaan. Penguasaan. Penguasaan itu kedudukan maksudnya. Ya, penguasaan agar
sesuatu. Kompetensi. Suatu Dia memiliki kepemilikan termasuk disiplin penguasa. menguasai sesuatu. Ya, berarti semua boleh seni. Oh, ini. Ini sebelum kasus ini ya kita next saja ya. Karena poin-poinnya, nah kita ke posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ini selama ini Sebagai eksekutor. nah, oke, pendapatnya dulu sebelum kita mungkin ada yang ingin berpendapat tentang apa yang Bapak Ibu pahami dengan posisi kontrol guru. Ini penting kalau bernilai guru selama ini posisi kontrol kita itu apa? Ya silakan Pak Haji. Sebagai pemberi nilai. Itu sebagai pemberi nilai. Berdasarkan mungkin ada yang lain Penentu juga. Mengarahkan, membimbing. Ya, mengarahkan Membimbing. Oke. Mungkin ada yang lain. Cukup ya? Penentu kelulusan. Apa tentu kelulusan? Enggak, ini posisi kontrol guru ya. Luar biasa nih. Kalau ada itu siapa yang luluskan? Pak Haji? Luar biasa. Opsinya. Ya, selama ini kita ya berada di mana? Nah, ini selama ini kita berada di mana? Sebagai penghukum, Ya. sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pembantu, atau sebagai manajer. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Tapi kita di sini harus menyadari posisi kita selama ini di mana di posisi kontrol guru. Ternyata kita banyak pribadi saya terutama banyak berada di posisi 1 dan 2 ya, kita lebih banyak di situ. Lebih terlihat nih posisi kontrol guru itu kalau dia sebagai penghukum ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti, itu menurut Bapak Ibu gimana? Ya. Memberikan pengaruh negatif sama anak. Nah, tentu pengaruhnya negatif. Kalau guru sering berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Ini kan biasanya mengancam. Jangan kurangi nilaimu. Intimidasi. Tidak dapat nilai bagus, gitu ya. Itu posisi kontrol guru yang menghukum. Tapi jeleknya posisi kontrol guru di posisi menghukum ini memang ini, ya, anak itu dampaknya akan mengulangi terus kesalahan. Dia akan terus mengulangi apa yang dia disalahkan itu. Bahkan anak berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, itu kata anak. Makanya posisi kontrol guru sebagai pemimpin itu tidak baik dalam membuat disiplin atau budaya berdisiplin. Bagaimana kalau dia membuat rasa bersalah? Nah, ini gurunya suka berceramah. Tentu berceramah itu dianggap posisi kontrol yang kurang bagus karena akan membuat anak itu merasa bersalah. Misalnya seharusnya begini ya, ibu kecewa ya. Ternyata itu tidak terlalu baik dalam posisi kontrol guru. Ini guru sering berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu sekolah mengatakannya, ibu stres. Nah, dampaknya terhadap murid ini dia, ada maafkan saya. Anak merasa bersalah. Tapi yang paling parah, anak akan merasa rendah tinggi. Diomelin, dimarahin pakai apa namanya. Padahal itu sering kita lakukan. Selama ini posisi kontrol itu sering kita lakukan. Ternyata setelah kita belajar di guru penggerak itu ternyata banyak yang perlu kita ubah tentang disiplin positif dalam mengajar, dalam meletakkan posisi kita di hadapan anak-anak kita. Nah masih mending kita posisi sebagai teman. Jadi kalau sebagai teman kita merangkul anak-anak itu sebagai teman, di mana anak-anak itu akan menyampaikan alasannya sebagai teman kalau dia melakukan kesalahan. Jadi tidak berbohong, tidak menutup-nutupi sesuatu.
sesuatu atau mencari alasan-alasan, tapi murni dia lakukan atas dasar karena dia merasa sebagai masih lebih baik kalau guru itu menjadi memposisikan dirinya sebagai. Tapi agak lemah. Kenapa? Karena dampaknya itu lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru. Karena dia dianggap sebagai teman yang serba bisa. Nah, yang keempat ini lebih bagus ini sebagai pemantau, bisa menghitung dan mengukur dan menyelesaikan diri bila diawasi. Dampaknya cukup bagus diterapkan pada santri atau hadiah untuk dirinya sendiri. Jadi dia yang merasa perlu menghukum diri, maksudnya dia kalau merasa salah itu dia tidak, kalau dia salah itu dia tidak terbebani oleh kesalahan. Tapi yang paling bagus adalah sebagai manajer. Ini yang paling bagus nih kalau guru itu sebagai manajer. Bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengajak menyelesaikan masalah, mengajak muridnya untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan menguatkan pribadi murid. Di sini kalau guru itu sebagai manajer itu luar biasa, dia bisa mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara memperbaiki diri, mencari kesalahannya, mengidentifikasi kesalahannya, kemudian mencari solusinya, kemudian juga memperbaiki kesalahan. Maka untuk bisa menerapkan posisi kontrol yang baik ini kita menggunakan posisi kontrol restitusi atau yang kita sebut dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Nah, nanti mungkin teman-teman bimbing juga bisa pakai pendekatan restitusi. Dan menggunakan segitiga restitusi karena kalau ini kita terapkan di sekolah tapi tidak bisa langsung, harus membuat keyakinan kelas dulu semua. Kalau dasar keyakinan kelas itu ada maka bisa. Tapi kalau misalnya ditanya nanti apa keyakinannya, kalau tidak pernah dibuat kesepakatan tentang keyakinan kelas, jadi bingung apa yang saya yakini. Makanya kemudian tahapan-tahapan yang tadi itu harus dilewati dulu, mulai dari disiplin positif sampai dengan terbentuknya keyakinan melalui kesepakatan bersama, bisa dibuat oleh bapak ibu guru atau bisa juga dibuat oleh wali kelas bersama anak. Misalnya bapak ibu guru mata pelajaran bersama anak atau wali kelas bersama dengan anak-anak. Nah, baru bisa berjalan penerapan tiga institusi ini kalau di kelas itu sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan. Nah, ada 3 langkah di sini yang kita pakai, yang dipakai di sini untuk bisa menerapkan tiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian variasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini nanti menggunakan bahasa, mengubah bahasa gagal, ya, pemikiran gagal, kata-kata gagal menjadi kata-kata sukses. Yang kata tidak, yang kata tidak boleh, jangan, dilarang, itu diubah menjadi bahasa yang lebih baik dan sukses. Di sini dia berlaku. Di sini dalam menstabilkan identitas ini, ya, nanti kita menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Misalnya anak melakukan pelanggaran, ya, tidak kemudian kita langsung menghukumnya, ya, menugasnya atau memponisnya, tapi kita melakukan pendekatan yang tadi. Pertama, mengidentifikasi dulu kesalahan-kesalahannya, lalu kemudian mencari mendiskusikan solusinya, dan kemudian
menanyakan keyakinan kelasnya untuk dijalankan. Bagaimana kita menstabilkan diri? Pertama adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, rasanya jadi begitu ya. Jadi kita menghibur anak-anak itu dengan berbuat salah itu manusia lumrah bagi setiap orang. Karena itu manusia tidak ada yang itu adalah bahasa yang sukses. Bukan kita marah-marah atau menghakiminya, bukan. Kemudian menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama, bapak dan ibu bersama dengan anak, dan tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi memang anak itu menyadari dengan sendirinya salah. Kemudian kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu? Kalau ada anak-anak yang merasa bersalah, itu juga kita luruskan dengan bahasa-bahasa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi status kebutuhan. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon. Nah, ini menjadi proaktif. Nah, ini kan kita di stimulus baru dapat respon. Di anak melakukan kesalahan kita langsung merespon. Nah, kita itu berubah dari stimulus respon serta lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau validasi tindakan. Ini contoh-contoh kata-kata yang kita pakai pasti punya alasan. Kita menanyakan alasan anak itu melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan apa hal yang penting dari kesalahan yang dilakukan atau dari tindakan yang dilakukan. Atau juga di situ bisa kita pakai bahasa berusaha menjaga sikap yang baik, menambahkan sikap yang baik, atau bukan mau belajar, bisa bahasa. Terakhir menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini dikembalikan kepada keyakinan yang disepakati di kelas itu. Kalau tidak ada yang disepakati, mungkin anak tidak akan tahu keyakinan itu. Yang dia sakit. Misalnya ketika anak bolos, kita akan tanya, ya, bagaimana keyakinan kelas? Apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Kalau ternyata tidak ada tidak boleh bolos di situ, maka dia anak itu tidak akan bisa menjawab. Itu dasarnya. Karena itu menjadi motivasi secara intrinsik yang menjadi kita dengan tindakan yang salah. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan. Silakan. Moderator. Anu simpatisan mimpi. Dari simpatisan. Yang saya ingin tanyakan adalah kita dalam penerapan disiplin positif ini, satu upaya yang harus kita lakukan adalah membuat satu keyakinan oleh kita sebagai guru. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah kesepakatan yang kita buat untuk melakukan kelas misalnya
semua kelas. Misalnya kita buat satu supaya sama dengan kelas kesepakatan itu. Contohnya, ya. Kemudian dengan kita sebagai guru dan studi, ketika kita mengajar di kelas juga yang kita buat kesepakatan itu adalah kesepakatan kelas terkait sama kegiatan dalam proses belajar mengajar yang akan kita laksanakan di kelas. Termasuk mungkin disiplin yang akan kita terapkan, self controlnya, disiplin akan kita terapkan dalam kita melaksanakan pembelajaran. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya, pertanyaannya luar biasa. Ini pertanyaannya tepat sekali. Ya. Oke. Pertama, apakah kesepakatan atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bisa sama untuk semua kelas di sekolah kita? Ini menjadi PR kita bersama. Tapi sekali lagi, yang paling pertama penting itu adalah kita membuat keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini supaya berlaku untuk semua warga sekolah dalam kesepakatan untuk kita jalani, mulai dari guru, murid, kemudian karyawan, apa yang akan kita sepakati untuk kita jalankan sebagai acuan dari penerapan disiplin positif di itu satu dulu. Kemudian yang kedua, siapa saja yang akan membuat kesepakatan sekolah itu? Ya kita, seluruh unsur yang ada di sekolah, warga sekolah itu membuat kesepakatan menuju keyakinan sekolah. Bagaimana dengan yang kedua, keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bisa berlaku yang pertama berbeda juga boleh, sama juga boleh. Tetapi biasanya berbeda karena oleh masing-masing wali kelas bersama dengan anak-anak di kelas itu kemauannya atau keinginannya tentu akan berbeda terhadap kesepakatan. Tentu didasarkan pada garis besar apa yang harus dipedomani. Tapi tentu di kelas A, B, C, dan E nanti pasti akan berbeda apa yang diakan terlepas, tapi tidak terlepas dari keyakinan sekolah. Nah, yang ketiga, keyakinan kelas oleh guru mata pelajaran di kelas itu harus selalu sebenarnya dibuat dalam kesepakatan kelas itu. Begitu pembelajaran dimulai, ya, itu harus setiap pembelajaran itu harus sudah ada kesepakatan belajarnya sebagai pedomannya untuk mengikuti pelajaran itu sampai selesai. Nah, ketika ada yang melanggar kesepakatan itu, adalah kita dasarnya untuk menggunakan tindakan penegakan segitiga restitusi. Itu, ya. Terakhir kita ada yang bertanya. Silakan. Judul bagus foto. Ya, tahu ada foto. Iya. Oh, wasilah ada yang sudah kirim susah video. Wasilah aja. Saya tadi mau nanya sedikit karena kita belajar dari kasus yang namun sudah kita terluka. Cuman saya ingin kita riset khususnya kita diajarkan untuk saya bahwa Pak Ali sendiri menyampaikan sekarang seperti apa keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Nah, yang saya garis bawahi di sini sekarang dia menjadi guru penggerak gitu. Tapi pada saat dulu pernah kita rapat di PSDEK, ketika kita rapat dia sendiri mengatakan bahwa untuk kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah itu pernah waktu itu ada. Yang pertama yaitu kita tepat waktu masuk sekolah, guru tepat masuk dan sekian masuk, tapi kenyataannya tidak sesuai. Perencanaan Tidak sesuai dengan ini. Sehingga apa yang saya katakan, kita itu hanya sebuah wacana saja kalau kita membuat kesepakatan seperti itu. Nah sekarang
saya mohon bagaimana solusi tindakan untuk hal-hal seperti ini ke depannya. Seperti itu yang kami inginkan. Dengan segala kita bisa berwacana, kita sepakat pada saat rapat, tetapi ketika 2-3 hari atau 1 bulan maka kita kita mundur, kita tidak menjalankan, padahal kita buat kesepakatan bersama, keyakinan keras bersama. Ya untuk semua warga, waktu itu kita akan bersama itu. Buat semua warga membatasi kita adalah kesepakatan kesepakatan sekolah kan begitu. Ya, kesepakatan untuk semua sekolah kan begitu. Nah tapi sampai saat ini kita lihat ya seperti itu. Nah, bagaimana ke depannya aman untuk kolaborasi. Ali selaku nanti yang pernah menyampaikan hal seperti itu sekarang menyampaikan kembali solusi dan terima kasih. Disiplin belajar. Terima kasih luar biasa Kapolda. Ini menyentuh hati kita di sekolah luar biasa tentang penerapan disiplin positif di sekolah, kemudian keyakinan sekolah kita yang memang pernah kita laksanakan, tetapi oleh kita banyak juga yang melanggar konstitusi. Di sini nanti kalau terjadi hal yang seperti Pak Polda, nanti kita tidak menggunakan istilah sanksi atau hukuman, tidak lagi kita menggunakan reward, tidak lagi kita menggunakan itu, tapi kita akan memberikan konsekuensi, dan konsekuensi itu nanti akan kembali kepada diri sendiri. Konsekuensi itu kembali kepada diri sendiri, yang mana setiap orang yang melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan itu akan ada merasa bersalah pada dirinya dengan sekali lagi, tapi dengan pendekatan yang baik. Kita akan melakukan diskusi dengan orang yang melakukan kesalahan itu dengan pendekatan segitiga diskusi. Dan di situ kita tidak menghakimi, tidak menghukum, juga tidak mencela dan seterusnya mencemooh, tapi kita menggali solusi dari kesalahan yang ada. Sehingga nanti kesepakatan sekolah yang kita buat itu harus lebih populer, gitu ya, lebih dipahami oleh semua. Tapi selama ini mungkin masih belum maksimal ya kita membuat kesepakatan sekolah. Nah, ke depan ya kita akan memperbaiki dan kita akan mencoba merumuskan kesepakatan bersama yang lebih baik agar bisa kita jalankan bersama, dan kalau ada yang melanggarnya akan menerima konsekuensinya. Saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas atensinya. Kemudian sesi terakhir kita adalah refleksi, dan saya mohon satu orang memberikan penjelasan apa yang didapatkan dari materi hari ini. Silakan Pak Haji. Apa yang didapatkan dari pertemuan kita hari ini? Video Pak Haji. Terima kasih yang kita peroleh dari penjelasan dari pertemuan ini tentang kesepakatan tentang budaya positif. Salah satunya yakni dengan membuat kesepakatan. Adapun mengenai kesepakatan sekolah. Nah, kemudian posisi guru dalam hal ini yang bagus adalah guru sebagai bukan sebagai hukum, ya, bukan sebagai penentu. Yang bagus, mendingan menjadi partner
menjadi nah, itu beberapa hal yang bisa Baik, terima kasih Pak Adi. Luar biasa, sudah banyak yang diperoleh hari ini. Baik, satu lagi yang mohon ada yang menyampaikan perasaannya belajar hari ini. Ya. Terakhir saya. Terima kasih. Sedikit cerita tentang hari ini saya merasa hidup saya semakin berbeda. Artinya begitu bertemu dengan rekan di sini, saya pertama ilmu baru. Rasanya kok saya itu hari ini menjadi manusia yang paling beruntung sekali. Sehingga perasaan saya hari ini ketika berkumpul dengan teman-teman semua, kita sharing masalah budaya positif ini, saya sama-sama pencerahan yang luar biasa menjadi guru yang lebih hebat. Pertama dari sisi bagaimana kita mendisiplinkan anak. Terima kasih untuk teman-teman ini. Saya ingin lagi ada pertemuan yang lain karena mungkin begitu dari saya. Terima kasih teman-teman. Ya, kita beri aplaus. Baik Bapak Ibu, saya mohon dari Bapak Ibu untuk memberikan respon kepuasan dari Pak Kita. Silakan. Jangan lama, kita semua. Semangat. Tugas. Terima kasih Pak Muhammad Ali, calon guru kita dari Surabaya. Pertama, tentu saya selaku aktor juga di Pemilihan Pemula ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, pertama Pak Muhammad Ali dan Pak Haji Suhardi yang alhamdulillah pada angkatan 10 pendidikan guru penggerak ini beliau dapat mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik, dan hari ini Pak Muhammad Ali alhamdulillah dapat mendiskriminasikan tentang modul budaya positif kepada kita semua, dan ini tentu dapat kita ambil ya poin-poin positif daripada apa yang disampaikan oleh rekan kita Pak Muhammad Ali selaku calon penggerak, dan tentu apresiasi yang setinggi-tingginya dari saya juga kepada rekan-rekan semuanya. Dan satu hal yang mungkin ingin saya kuatkan atau ingin saya sampaikan kepada kita semua terkait dengan budaya positif, bahwa disiplin itu sebenarnya intinya adalah belajar. Jadi kita belajar. Jadi untuk bisa menjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Ali tadi, perlu banyak proses yang harus kita lakukan. Tidak semudah mengembalikan telapak tangan untuk menjadi seperti apa yang disampaikan. Oleh karena itu kita perlu proses, sehingga Bapak Ibu kita harus belajar dari awal dari sekarang terkait dengan apa itu dari posisi kontrol, apa itu dari restitusi dan lain sebagainya. Nah, budaya positif ini sangat penting dan sangat tentu kita sebagai guru sangat bermanfaat rasanya untuk kita coba sama-sama terapkan di pembelajaran maupun di sekolah. Terkait dengan 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, jangan sampai kita salah pengertian, jangan miskonsepsi terkait dengan 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol guru ini dikaitkan dengan disiplin positif yang ingin kita tumbuhkan atau kembangkan dalam diri setiap murid. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kalau tugas dulu ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Haji terkait dengan penilaian, pembelajaran dan lain sebagainya, ya tentu itu ada tugas pokok kita sebelumnya. Tapi kalau 5 posisi kontrol guru ini adalah kaitannya dengan bagaimana menumbuhkan disiplin positif dalam diri anak, dalam diri murid, dengan cara seperti ini, yaitu melakukan restitusi. Restitusi ini adalah mengembalikan identitas gagal anak menjadi identitas sukses seperti yang disampaikan oleh rekan kita Pak Muhammad. Jadi yang awalnya anak itu kan semua orang melakukan kesalahan itu atau melakukan suatu perbuatan baik salah maupun benar, itu pasti ada yang melandasinya atau ada yang memotivasinya yang terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah karena kebutuhan dasar bertahan hidup, apakah karena kesenangan, atau apakah karena ingin kekuasaan dan lain sebagainya, atau ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kita.
Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa anak kita melakukan sesuatu, mungkin saja dia ingin mendapatkan perhatian dari bapak ibu gurunya, yang mungkin di rumahnya kurang perhatian oleh orang tua atau keluarganya. Seperti itu kira-kira bapak ibu contohnya. Sehingga dalam penerapan disiplin positif di sekolah ini, kita sebagai guru berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi posisi kontrol manajer seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali SPD tadi. Jadi di situ kita berusaha melakukan restitusi namanya kepada anak kita yang melakukan pelanggaran disiplin. Segitiga restitusi. Itu yang kita coba lakukan, bukan dengan cara kita langsung menghukum atau kita merasa bersalah ataupun yang posisi kontrol yang lain. Jadi dengan kita melakukan restitusi ini akan mencoba menyadarkan anak terkait dengan kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Pak Muhammad Ali terkait dengan keyakinan untuk membuat sebuah restitusi atau melaksanakan proses restitusi harus diawali dengan kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, supaya nanti pada saat restitusi tahap terakhir kita akan menyatakan keyakinan yang sudah kita buat bersama. Dan ini juga berlaku tidak hanya untuk murid Pak Ali, bisa untuk kita semua sebagai guru. Jadi ketika nanti kepala sekolah bersama rekan-rekan kita di sini membuat suatu keyakinan dengan sesama pimpinan dan guru, nanti kita akan kembali juga ke suatu kesepakatan yang kita sudah sepakati. Tapi dengan cara bukan kita dihukum atau dibuat rasa bersalah di depan banyak teman, tapi nanti kepala sekolah sendiri yang akan melakukan restitusi kepada guru yang melakukan pelanggaran disiplin. Contohnya saya misalnya sering datang terlambat, nanti Pak kepala sekolah yang memanggil ke ruangannya untuk melakukan restitusi dengan kita. Termasuk juga dengan dengan segitiga. Restitusi itu menemukan masalahnya, penyebab kenapa kita melakukan itu, lalu memvalidasi tindakan kita, lalu menyatakan keyakinan kita. Proses dari restitusi. Nah kalau dengan murid ya seperti itu juga Bapak Ibu. Kenapa dia terlambat? Pasti ada alasan Bapak Ibu kenapa anak-anak kita terlambat untuk melakukan sesuatu yang melanggar disiplin. Lalu kita akan validasi dia tindakan salahnya itu dengan cara yang ditentukan oleh Pak Muhammad Ali, membuat mereka merasa sadar gitu kan. Dengan cara tidak boleh kita memarahi, tapi dengan cara menanyakan. Tidak membuat mereka merasa bersalah, tapi dengan menanyakan alasannya kenapa berbuat seperti itu. Lalu kita menenangkan hatinya dengan cara sebagai manusia biasa tentu kita sudah Bapak juga pernah berbuat salah seperti kalian atau istri kalian. Dan seperti itulah bahasa-bahasa yang membuat anak lainnya dia bercerita apa adanya dengan permasalahan yang dihadapi itu pada dasarnya. Tapi kalau kita sudah marahi, kita buat rasa bersalah di awal, mereka akan disembunyikan sebenarnya apa yang menjadi masalahnya dia. Nah inilah restitusi ini mengajak murid untuk bercerita apa adanya sehingga dia akan menyadari kesalahan yang dilakukan dan kedepannya diharapkan tidak terulang kembali. Nah itu pada dasarnya. Oke. Jadi apa yang disampaikan Pak Muhammad Ali, individu kita luar biasa. Terima kasih Pak Muhammad Ali sudah mencerahkan kita semua. Penguatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus untuk Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah aktif dan partisipatif dalam kegiatan kita hari ini. Untuk berikutnya kita ini saya ingin dulu nanti yaitu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi destinasi atau paparan terkait dengan jalan guru bergerak, yaitu destinasi tentang yaitu adalah budaya positif yang modul 1.4 ya dari calon guru penggerak, yaitu Bapak Muhammad Ali SPD MPD. Ya, di akhir perjumpaan ini tentunya saya juga selaku moderator atas nama juga Muhammad Ali SPD kami ucapkan terima kasih banyak, dan apabila dalam penyampaian beliau dan juga kami ada hal-hal yang kurang berkenan, maka kami mohon maaf ya.
Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.